Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Demanda, saya dari Prodi Indonesia. Saya ingin mempresentasikan jawaban soal UAS dari mata kuliah pengantar ilmu sastra. Jadi yang pertama yaitu membahas tentang ilmu sastra. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan ilmu sastra? Ilmu sastra yaitu mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam kesusastraan untuk memperoleh sebuah nilai yang ada dalam karya tersebut. Tidak hanya itu, di dalam ilmu sastra juga menjadikan sebuah karya sastra sebagai objek kajiannya dan menggunakan teori sastra untuk mengkaji sebuah karya tersebut. Jadi yang kedua yaitu membahas tentang objek material sastra. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan objek material sastra? Yaitu membahas tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Lalu yang kedua yaitu membahas tentang objek kronologis sastra, yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Jadi yang selanjutnya itu membahas tentang metodologi. Metodologi juga membahas tentang prosedur intelektual dalam totalitas komunitas dunia. Metodologi penelitian juga mencari kebenaran dan asas-asas sejauh alam sosial, kebudayaan, dan kemasyarakatan atau kemanusiaan. Berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan, metodologi juga disebabkan oleh penelusurannya ke masa lampau. Luasnya teori disebabkan oleh adanya perkembangan secara terus-menerus dan memiliki teknik ruang lingkup yang lebih. Jadi yang selanjutnya itu membahas tentang teori sastra. Teori sastra adalah satu studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat dipacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Selanjutnya yaitu membahas tentang fenomena sastra. Jadi fenomena sastra yang menarik bagi saya yaitu fenomena cyber yang ada di Indonesia. Karena perkembangan kesusastraan di Indonesia. Menurut Indra Suara, memaparkan definisi sastra cyber bermula dari kata cyber sastra yang dapat diambil dari asal katanya yaitu cyber, yang dalam bahasa Inggris tidak bisa berdiri sendiri. Karena peran sastra cyber dalam kesusastraan Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata yaitu sebagai media publikasi dan sarana berkreasi untuk mampu melahirkan karya sesuai dengan perubahan masyarakat pada saat itu. Bahkan, terkadang peranan ini menjadi karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh sastra dalam bentuk media cetak. Dinamika sosialnya juga berkembang di masyarakat, disinyalir mempengaruhi laju sastra cyber dengan cukup pesat. Walaupun begitu, tidak dapat diingkari perbandingan antara sastra cyber dengan sastra yang diterbitkan melalui media cetak yang mendapatkan sorotan yang cukup signifikan. Kelemahan dalam sastra cyber yaitu karena karya sastra Indonesia nantinya akan semakin menjamur sehingga karya sastra semakin miskin titik. Pada akhirnya, karya sastra Indonesia hanya untuk diciptakan tetapi sulit untuk menunjukkan capaiannya sebagai representasi dari realitas sosial. Kelebihannya dari sastra cyber yaitu ada 5. Yang pertama, sastra cyber sebuah karya dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik dan sastra cyber menjadi ajang publikasi yang murah dan mudah. Yang kedua, seorang penulis yang memiliki homepage pribadi dapat memajang karyanya kapan saja ia dihendaki tanpa menunggu persetujuan dari editor sebagaimana dialami sastra cetak. Yang ketiga, media cyber bisa membuka ruang yang luas bagi dunia sastra alternatif yang memberontak terhadap kemapanan atau sastra yang lazim dan bukan hanya menjadi media duplikasi dari tradisi sastra cetak. Yang keempat, selain menyediakan ruang terbuka bagi kebebasan estetik dan tematik, media cyber juga membuka berbagai alternatif penyajian karya sastra. Yang kelima, kemunculan sastra cyber juga ikut menunjang pelestarian lingkungan hidup. Jadi, cukup sekian dari jawaban saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.